Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati guru kita bersama Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Kiai Haji Abdul Hakim, Kiai Haji Anim, Kiai Haji Zamzamis, dan ingkang kula hormati Bunyai Aina Ma'ruf ingkang kula hormati wonten Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah, sedanten Bunyai ingkang kula hormati. Niki kula sekedar dugi niku pun dadi anak yang berakhlak karimah. Dados kula boten perlu nyampean mau idho kata-kata teko tok niku pun saleh pol mriki diutus ning Aina lewat Gus Subab. Gus Subab niku putrane Mbah Mun. Terus kalau diteror satu orang ndak mandi ya dua orang. Semua niku kabeh diteleponi dulur kula, Gus kula. Sing dereng ditelepon malaikat Jibril mawon untuk memaksa kula hadir. Wis kula wau matur Bu Khofifah, kula niku hanya mau undangan orang sepuh. Ternyata orang sepuh itu banyak. Teng Mbah Hamid Pasuruan sepupu Mbah kula, teng mriki gurune Mbah Maimun. Terus riyen Mbah Mun ngaji teng Lirboyo. Terus keluarga Lirboyo kadose memanfaatkan hak maksa. Kalau cerita sing ringan-ringan mawon bahwa benar Bu Khofifah tadi, berkah itu dimulai dari hal-hal sekeliling kita. Tapi karena saya sebagai kiai menekuni fikih perempuan. Dulu itu ada Bahsul Masail begini Bu Khofifah, agak Bahsul Masail itu agak benar, tapi ya benar. Gimana hukumnya polisi dari perempuan atau gimana hukumnya wanita jadi polisi. Nah ini Bu, Neng Aina nggak usah Bahsul Masail, langsung eksekusi, langsung meraktekkan. Itu hampir semua musyawirin bilang haram karena polisi itu wilayah lelaki. Wilayah lelaki karena nangani penjahat, nangani kriminal. Tapi ada kiai yang agak unik, mungkin termasuk kita yang unik itu Pak Yai, kalau bandar narkoba itu kadang pengedarnya perempuan dan kadang disembunyikan di tempat yang nggak boleh tersentuh lelaki. Kalau semua polisi lelaki itu gimana itu solusinya itu? Walhasil terus kiai itu bilang ya udah boleh gitu. Terus karena nggak kebayang kan, misalnya disembunyikan di tempat-tempat tertentu, kemudian polisinya itu cowok. Semenjak itu terus ada maklum kalau polisi itu dari perempuan. Saya tidak tahu Arisalah ngirimkan yang diterima di Akpol itu berdasar fikih itu apa enggak, tidak tahu. Tapi yang jelas itu ada fikihnya juga. Jadi makanya mendengar itu penting, karena barokahnya mendengar itu kita menjadi tahu cara pandang orang lain. Dulu itu orang mengira kalau kiai besar diundang di musola kecil gak datang itu dulu dikira keangkuhan. Tapi semenjak ada sudut pandang, terus niki sekaligus hormat nama Ar-Risalah. Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling terkenal. Jadi beliau itu diminta menulis kaidah usul fikih untuk kajian fikih. Yang meminta namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya ini tadi saya juga memberi hadiah sama Gus Sofa sama Gus Alawi kitab Ar-Risalah. Kemudian ditulis tebel sampai sekitar 700 halaman, namanya kitab Ar-Risalah. Di situ ada kaidah-kaidah cara menganalisis Quran dan hadis. Dan itu berkahnya Masya Allah, akhirnya fikih kita tidak fikih harfiah, tapi fikih yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Di antara yang paling terkenal misalnya ibu saya itu namanya Yohanit, persis tabarruk sama namanya ibunya Nabi Musa. Khilah ya. Di fikih itu ada kitabul khilah, bab merekayasa hukum. Jadi Nabi Musa kita tahu lahir di tahun yang ada kebijakan menyembelih anak-anak Bani Israel, sehingga sama ibunya dilarungkan ke sungai. Setelah dilarungkan, kata Allah, nanti yang ngurus saya, kata Allah, yang ngurus kami. Delalah malah ditemu Fir'aun, karena Allah ingin mempertontonkan betapa bodohnya Fir'aun, orang yang mengklaim jadi Tuhan kemudian malah ketipu ngerumat orang yang yakunu sababa halaki mulki, yang menjadi sebab kehancuran kerajaannya. Jadi betapa bodohnya Fir'aun, dia anti anak Bani Israel tapi malah ngerumat orang yang paling ditakutin, yaitu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa kecil disusui siapa aja gak mau. Ini cerita kecerdasan perempuan zaman itu sudah cerdas. Jadi sebelum sekolah Ar-Risalah juga ada yang cerdas ya. Terus gini ibu Nabi sinten Musa itu cerdas sekali. Dia minta saudaranya supaya meneliti ini
larungan Nabi Musa sampai mana. Singkat cerita ngerti kalau itu ditemu Fir'aun. Ketika cari perempuan yang menyusui, tidak ada yang mau Nabi Musa. Wa harramna alaihil maradi, semuanya menolak. Singkat cerita, saudaranya ini bilang, hal adulluka ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Ini saya tunjukkan keluarga yang mungkin susuannya pas dengan Nabi Musa, dengan Musa kecil. Pengawal-pengawal Fir'aun itu curiga, loh kok tahu? Sebab itu untuk menghilangkan curiga, dia bilang, tapi mintanya bayaran itu tinggi. Jadi berkahnya minta bayaran itu malah dikira ini benar-benar orang lain, karena kalau ibunya sendiri pasti tidak minta bayaran. Jadi ini cerita, jadi mulai dulu perempuan itu pintar ngerekayasa. Ya agak ruwet nih. Jadi kita ini partai-partai yang kalah sama ibu, kalah sama apa saja lah, sama Bunyai. Kalau santri ditanya takut mana Bunyai sama Pak Yai, mesti jawabannya takut Bunyai. Itu ijma, itu sudah ijma. Karena kiai itu lebih sabar itu. Kalau kata Bunyai enggak, kiai itu lebih pelupa. Jadi kalau ada masalah gampang lupa. Akhirnya karena bayar itu terus enggak curiga kalau itu ibu aslinya Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa dapat dua nikmat. Dia ketemu putranya, sekaligus dapat uang dari Fir'aun. Jadi Quran kalau mencontohkan perempuan itu luar biasa. Ada lagi contoh Asia. Perempuan itu memang misteri. Ada yang istrinya Fir'aun jadi wanita hebat, yaitu Asia. Ada yang harusnya solihah kelas papan atas karena istrinya Nabi Nuh, malah enggak. Sehingga pola-pola fikih perempuan, saya ulang lagi, pola-pola fikih perempuan itu Imam Syafi'i ngarang itu kalau sudah tentang perempuan itu ya pusing. Jadi ternyata pusing itu kalau ditarik ke atas. Itu dulu Rasulullah itu menghadapi Aisyah sama Fatimah itu ya pusing. Itu kalau Halah datang, Halah itu saudaranya Khadijah. Itu kalau datang itu betapa hormatnya Rasulullah. Makasih kamu datang mengingatkan pada Sayyidah Khadijah, pada Khadijah gini-gini. Itu Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa engkau mengingat Khadijah terus padahal Allah sudah mengganti yang lebih cantik daripada yang sudah tua. Pokoknya menyebut ajus itu tua, yaitu Khadijah. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya disebut ajus, tua. Nabi itu cara ngelola dua wanita ini, yang satu bangga dengan kecantikannya dan keperawanannya, dan Sayyidah Fatimah tertekan karena ibunya jadi korban, yaitu dianggap sepuh. Itu Nabi cara menyelesaikan itu unik. Bilang gini, Fatimah, kamu bilang ke Aisyah, sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, sementara ibuku janda dapat Joko. Terus mulai dulu ya kebanggaannya Rondo untuk Joko, itu mulai dulu. Tapi ini cerita, jadi ngelola perempuan itu ribet. Jadi kalau terlalu ke Aisyah, Sayyidah Fatimah cemburu. Kalau terlalu ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah cemburu. Jadi ya nggak ada solusinya memang. Jadi kalau kiai ngaji fiqhul mar'ah itu, fiqhul nisa itu nggak ada selesainya. Kata Nabi, khuliqat min dilain a'wad, didesain dari iga yang bengkok. In dhahabta tuqimuhu kasartah, kalau kamu memaksa lurus patah, kalau kamu biarkan tetap bengkok. Ya kalau jalan harus bengkok ya biar bengkok aja, tidak usah dipaksa nopo lurus. Terus kalau suwun terutama teng Gus Sofa, Gus Alwi, teng putra-putra neng Aina, Ar-Risalah itu menjadi inspirasi hukum. Dulu zaman Imam Ghazali ada orang pamit mau jadi ahli fikih. Sama Imam Ghazali nggak boleh, udah kamu jadi dokter saja. Terus ditanya, kenapa engkau sebagai ulama kok malah fatwa saya jadi dokter? Kata beliau, banyak negara Islam yang karena nggak ada yang belajar dokter harus berobat ke dokter yang non Muslim. Begitu juga di dunia ekonomi, di dunia politik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang dikenal dengan usul fikih. Dulu Imam Syafi'i itu bencinya sama orang kaya itu Masya Allah, karena beliau lahir miskin dari komunitas miskin, dan beliau referensinya miskin itu lebih menyelamatkan karena lebih ringan hisabnya. Itu malaikat bagian hisab. Kalau ngisap orang miskin kan pusing, nggak ada yang bisa dihisap kan. Mau dihisap apanya, hanya beras 1 kilo kan nggak ada dosanya kan karena darurat. Tapi setelah beliau ngaji usul fikih masyhur itu, beliau datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Ini asal usul beliau ngarang kitab Ar-Risalah. Itu emas itu tumpuan di meja. Kalau ngitung uang itu di depan umum. Makanya ini juga jadi fikih.
Makanya menurut saya kiai-kiai itu kalau ngitung uang banyak kesunatannya di depan umum, biar orang nggak kepikiran nyalami template, karena uang kiainya sudah banyak. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang di ruang tamu. Imam Syafi'i ini penguatan terhadap nama Ar-Risalah Bunyai Aina, karena Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling melegenda. Kenapa engkau ngumpulkan uang sebanyak ini? Engkau orang alim. Biasanya orang alim itu nggak suka uang, nggak suka harta. Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini guru kedua, termasuk guru kesekian lah dari Imam Syafi'i. Oh berarti saya orang alim, orang soleh nggak punya uang. Iya, orang alim biasanya nggak punya. Sudah tak kasihkan orang fasik biar dipakai dugem, dipakai main perempuan, dipakai judi. Jangan, pakai jenengan saja. Kalau orang soleh nanti manfaat. Oh berarti orang soleh oleh sugih pun angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i berpikir rubah. Awal perubahan itu karena beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau menjadi al-usuli, orang yang berpikir secara usul fikih. Lama-lama terus beliau ngarang kitab yang terkenal itu namanya kitab Ar-Risalah. Terus nama Risalah itu semoga nama yang tidak main-main, benar-benar nama yang mencerminkan keilmuan yang dalam. Karena di kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i benar-benar menganalisis cara al-istinbat minal kitabi was sunnah. Dan terus beliau kalau ditanya masyhur itu ya, apa dalilnya perempuan misalnya mimpin, beliau cerita ini wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Semuanya itu ada dalilnya, meskipun nanti ada aturan-aturannya, tapi Imam Syafi'i itu begitu fasih. Dan ini bisa kita lihat kalau kita belajar kitab Ar-Risalah, karena logika yang dibangun kayak tadi. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Pertama pilihannya pasti tidak boleh, karena ada wilayah-wilayah yang ekstrim, takut diperkosa, takut mengalami pelecehan seksual macam-macam. Tapi ketika pertanyaannya dibalik, ketika kejahatan ada yang bentuknya nyuwun sewu pemerkosaan dan harus dites terbukti tidak diperkosa apa-apa, terus kalau polisinya lelaki semua itu gimana ya? Begitu juga dokter kandungan, dulu itu geger, dokter kandungan itu boleh nggak dari lelaki, geger. Tapi setelah Basul Masail didatangkan dokter kandungan, itu dari 10 yang tes itu yang lulus lelaki semua, yang perempuan nggak lulus, karena ketika melihat pendarahan si perempuan ini kaget terus pingsan. Akhirnya yang dablek-dablek ini yang lulus jadi dokter. Nah akhirnya terus mulai ahli fikih itu mikir dari penjelasan tadi, apalagi kalau menunggu lama, terus jaraknya jauh, dia harus ke tempat prakteknya malam-malam, kan kadang bayi juga mintanya lahir setengah 2 dini hari. Nah, itu kan juga repot itu kalau singkat cerita akhirnya mau tidak mau ahli fikih ini mendengar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Lagi-lagi jawabannya di kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu kitab di mana Imam Syafi'i itu berargumen. Sama seperti tadi, kiai besar diundang di musola kecil itu kalau nggak datang, dulu dianggap sombong. Mentang-mentang sudah besar diundang musola kecil nggak mau. Tapi setelah ada fikih itu, pikirannya dibalik. Wong jatah kiai cilik kok dijupuk yo gitu. Nah itu kalau toko-toko besar boleh di kampung-kampung kan kasihan yang ibu-ibu pedagang. Nah sekarang kalau kiai besar, payune kiai desa pendak manakipan ae sing kiai ini teko, kiai gede. Apa dadi lakone ra sida kan begitu. Wong saya berkali-kali ngalamin tuh, kalau saya nggak datang di acara-acara gitu, mesti kiai kampungnya matur nuwun Gus jenengan gak teko, muga teko. Ya karena mereka jadi lakon tapi kalau saya datang kan mahjub. Nah itu kan terus jadi mindset fikih juga. Ternyata cara pandang, oh nak teko kiai yang sopan, kiai gede kok diundang musola cilik teko. Itu mungkin kata orang banyak seperti itu, tapi tanyakan kiai yang kiai RT itu. Sopan opo? Jupuk rezekine wong kan begitu. Nah, fikih-fikih seperti ini itu adanya di kitab Ar-Risalah itu. Jadi Ar-Risalah itu kitab yang luar biasa. Jadi berkali-kali kalau matur sudut pandang itu harus kuat. Ya, sudut pandang itu harus kuat. Ya tadi, misalnya Imam Sa'roni dulu itu ditanya, kenapa engkau sekarang suka jadi orang kaya, padahal dulu anda senang jadi orang miskin. Beliau cerita ada ulama ditanya seperti itu, terus ngendikan li'afuza biladzatil khitab, supaya saya kalau ada khitabnya Allah itu tidak ngenes. Khitab apa? Wa anfiqu fisabilillah, kamu harus berderma di jalan Allah. Uang saja tidak punya kok disuruh berderma, supaya kalau baca Quran itu tidak ngenes teman-teman itu. Dan misalnya wajah itu bi amwalikum, saya tidak punya harta.
Ya semuanya walhasil saya minta lah baru karena kitab Ar-Risalah itu yang miskin dia seneng karena nanti tidak ada hisab, yang kaya juga seneng karena lebih manfaat pada orang banyak, yang nggak jabat ya seneng karena meringankan hisab, yang jabat seneng karena pahalanya banyak karena ngurus orang nopo banyak. Kalau nu aslinya terkenal ini bukan seneng, nanti saat ini kalau bukan nanti ngurus median bukan nanti, pasrah pangeran sebuah urusan. Tapi dongo menolak itu dia bukan wani kalau pangeran. Mereka engkau nak sing wong carane ngaji gratisan nggih liwat wong koyo kula-kula ngeten iki. Karena kalau yang terkenal itu semuanya matre, itu juga repot umat. Tapi nak kula terkenal kula yo repot, wis la haula wala quwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kula suwun niki memang diminta ngaji ilmiah nggih. Kula minta pondok ini harus menjadi pondok ilmiah. Yaitu misalnya ada dokter yang muslim, muslimah, soleh, solihah, anggap saja itu awal dari praktek islami di dunia apa? Kedokteran. Misalnya di kepolisian juga sama, di birokrasi juga sama, karena berkahnya hidup itu kalau dikawal orang soleh. Wa maka nawau li'adzibahum wa anta napa fihim. Komunitas yang tidak soleh, ada satu saja yang soleh. Soleh itu bisa materinya karena soleh, kayak para habaib atau Rasulillah, atau soleh karena perilakunya, atau soleh karena keinginannya. Itu semuanya berkah, menjadikan azab ini tidak turun. Wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta napa fihim. Terus kula mboten saged matur kata-kata, wong kula teko tok pun sopan, pun gajaran kula pun kathah niku pun. Kula nak ngaji di rumah pakai kitab itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi kalau ngaji seperti ini itu kan koyok kedikte gitu. Temanya diatur, jamnya diatur. Saya itu kiai yang paling pantangan diatur, tapi karena kalah sepuh ya sudah, jadi ganjaran ngaji ini tidak ilmiahnya tapi tawaduk saya gitu. Dimugi barokah tawaduk niki kula nggih untuk barokah Pondok Lirboyo ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Padahal ibu-ibu dan pemirsa ini berharap masih 2 jam lagi ya Bu. Mohon izin nyun sewu Gus Baha. Ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu nyai yang akan bertanya. Dan ini pertanyaannya memang harus ditanyakan pagi hari ini karena kehadiran Gus Baha benar-benar sudah ditunggu-tunggu. Sepertinya bisa dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Sinten monggo? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe nyuwun pirsa, di era milenial ke para ibu-ibu, para emak-emak yang biasanya kan ibu-ibu sak menika arane emak-emak. Yang pada waktu masa lalu dereng mengenal dereng mengenal dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang, kadang-kadang merasa bingung. Ibu-ibu merasa bingung menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang ini. Peserta didik sekarang dituntut paham dan bisa mengoperasikan perangkat multimedia sosial supaya tidak tertinggal oleh perkembangan pendidikan yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Sementara di sisi lain banyak informasi kurang mendidik yang bersumber dari perangkat multimedia tersebut. Ngeten Gus, ibu-ibu menika kadang-kadang bingung. Santri mereka kan boten pareng beto HP. Tapi sekarang niku pendidikan memerlukan kita harus pakai HP. Nah, yang ibu-ibu itu mau mengikuti itu sudah kadang-kadang sininya sudah tidak nyambung. Diwarai WA mawon kadang-kadang mboten saged. Nah mungkin kalau santri itu sudah mengunci HP-nya
kita tidak ngerti ini bagaimana caranya kalau dikunci, jadi tidak bisa. Terus bagaimana Gus caranya kita itu bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak itu walaupun pakai HP bisa bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pondok itu sudah diberi jam, nanti jam segini ditumpuk, tapi wong ya anak ya tetap anak, kadang-kadang ya diselipkan. Kemudian pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak kami, baik para santri atau anak kami sendiri, apa yang harus kita lakukan? Repot, HP saja tidak bisa, apalagi laptop. Padahal anak-anak itu kalau mencet itu sudah tahu apa-apa. Sedangkan kita yang tua tidak ngerti caranya mencet kadang-kadang. Kemudian bagaimana gini Gus, supaya anak-anak itu juga bisa mengikuti zaman tapi selamat sehingga mereka bisa pinter dalam ilmu pengetahuan tapi juga hatinya selamat, bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Matur suwun. Monggo Gus Bahak. Nggih. Ingkang utus Gus Bahak kula mboten wantun nolak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sekarang di pesantren-pesantren itu banyak para ibu nyai yang memiliki peran lebih besar dalam mengasuh para santrinya dibandingkan peran Pak Yai. Tapi ketika ada ibu nyai yang namanya tercantum sebagai pengasuh, masih banyak masyarakat yang memandang tabu ini Gus, atau tidak etis. Bahkan dalam sebuah lembaga yayasan, seringkali perempuan-perempuan itu dimarginalkan. Padahal perempuan itu kalau diberi kesempatan luar biasa Gus, laki-laki kalah semuanya. Kadang pendapatnya itu tidak dihiraukan, meskipun sebenarnya bagus. Dan ini loh Gus, saya minta keadilannya Gus. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, kita sebagai kaum emak-emak itu harus bagaimana? Saya menuntut keadilan Gus, dari Pak Yai, dari panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti yang ikut jawab Bu Gubernur ini kan masa mau jadi pemimpin tidak mau jawab problemnya. Udah datang pakai helikopter, ada pertanyaan nggak mau jawab. Saya ini ganjarannya sudah terlalu banyak, 5:30 sudah datang, nanti diminta ikut meletakkan batu pertama ya. Oke. Terus begini Bu Nyai Nur Iskandar ya. Jadi saya punya cerita dari Bapak, juga cerita ini pernah ngendikak Mbah Mun. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita, ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV, nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat,
orang tuanya itu coro Jawa itu tobat, minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kiai alim yang longgar, di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Nah, kalau orang lain ini yang orang nggak bener bisa berabe kan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow, kebetulan yang nilai orang lain, dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Nah, ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah, ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang enak, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit, jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan Abdul Ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh, karena al-insan Abdul Ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasaddaku walau bitalqati wajhin. Kamu disuruh sedekah meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunat. Tapi dalam konteks sudah kompetisi itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman disuguhi kopi senyum, sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin tidak lagi kita katakan sunnah tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya dablek itu dikira agak pernah salah. Berarti marah juga. Ya sudah, tidak usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen, yaitu al-insan Abdul Ihsan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan Allah itu walaupun tafatur lidal qalbi lan faddu min hauli. Kalau seorang pemimpin itu kok wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lan faddu min haulik, pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk ngelola anak kita. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya, supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri. Itu saya pernah bilang, kalau anak saya minta uang jajan meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajan anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini. Jadi ini menurut saya, ini karena masalah ijtihad. Neng Ana boleh gak setuju ya, karena ini masalah ijtihad. Tapi harus setuju, satu-satu diundang kok ora dituruti fatwane kan. Tapi jelas kaidahnya itu tadi pegang al-insan Abdul Ihsan, sehingga kita bisa ngelola gimana orang-orang baik itu berjasa. Makanya ketika Rasulullah SAW masyhur itu, inna hadatin irtadaituhu li nafsi wala yusliha li hadatini illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini sudah final, cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua, yaitu dermawan dan husnul khuluq. Jangan sampai orang lain yang nggak benar lebih berempati, lebih dermawan, sementara yang soleh kurang
mawan atau kurang empati, sehingga kompetisinya orang soleh ini kalah. Ya saya kira demikian. Ini mohon terakhir, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam acara yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo bersama dengan Kiai Haji Anwar Mansur, dan juga ada Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur ya. Dan beberapa di antara catatan yang bisa kita dapatkan dalam kajian kita kali ini, yang pertama adalah berkah itu dimulai dari hal-hal yang keseharian di sekeliling kita, dan semakin baik maka akan semakin bertambah kebaikannya di sekeliling kita itu. Kemudian fikih mengatur perempuan itu bahkan sampai pada boleh tidaknya perempuan menjadi polisi. Kalau perempuan menjadi polisi itu boleh atau tidak ya, yang mana karena hal-hal tertentu perempuan menjadi polisi itu ada fikihnya, ternyata boleh. Dan karena beberapa hal yang mana beberapa tadi dikatakan, kadang penjahat itu ada yang melakukan atau menyembunyikan sesuatu, harus ditelisik di tempat-tempat tertentu yang tidak boleh laki-laki kalau dalam Islam, sehingga polisi perempuan itu ya boleh. Kemudian kecerdasan perempuan itu ternyata sudah ada sejak dulu, bahkan ibunya Nabi Musa itu cerdas sekali. Nabi Musa itu dilarungkan karena pada saat itu Fir'aun sedang mengejar siapapun bayi laki-laki Bani Israel akan dibunuh. Maka Nabi Musa itu waktu masih bayi dilarungkan, tapi kemudian malah ditemukan oleh istri Fir'aun. Nah, kemudian tidak ada yang bisa menyusui Musa, sehingga akhirnya karena ibunya Nabi Musa itu cerdas, menyuruh seseorang untuk mengikuti Nabi Musa pada saat dilarungkan, sehingga ketika mendapatkan informasi bahwa Nabi Musa itu ditemukan oleh Fir'aun, dia meminta untuk menyusui Nabi Musa. Nah, untuk menyamarkan atau untuk mengelabui atau untuk apa ya istilahnya, untuk mendapat tidak menimbulkan kecurigaan, akhirnya ibunya Nabi Musa ini itu meminta bayaran yang tinggi, sehingga dari situlah dia mendapatkan dua nikmat. Yang pertama ketemu Nabi Musa atau putranya sendiri, dan yang kedua adalah mendapatkan bayaran tinggi pada saat menyusui anaknya sendiri atau Nabi Musa itu. Nah, kemudian terkait dengan kemisteriusan perempuan itu ada dalam masa kenabian ya, dimana dari dulu itu istri Nabi Lut itu kan harusnya baik, tapi ternyata malah durhaka. Kemudian istri Fir'aun itu kan Fir'aunnya saja kafir seperti itu, ternyata dia malah solihah. Nah, seharusnya baik tapi malah tidak, atau malah sebaliknya. Nah, seperti itu merupakan suatu kemisteriusan dari seorang perempuan. Kemudian mengelola perempuan itu memang tidak ada solusinya. Bahkan Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu sampai bingung, harus pandai-pandai mengelola antara Aisyah dan Fatimah. Ya, karena memang kompleks masalah perempuan itu, dan tidak hanya satu dua saja, tapi memang masalah perempuan itu tidak bisa diselesaikan oleh laki-laki. Kemudian Ar-Risalah adalah kitabnya Imam Syafi'i yang terhebat, yang paling melegenda, di mana banyak risalah-risalah beliau yang bisa menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, kemudian apa dalilnya perempuan itu menjadi pemimpin, itu juga ada dalam kitab Ar-Risalah ini. Juga ada dalam dasar hukumnya di kitab Ar-Risalah dari Imam Syafi'i ini. Kemudian misalkan dibalik, bagaimana hukumnya dokter kandungan itu kena laki-laki, apakah boleh dokter kandungan itu laki-laki? Nah, ini juga ada dalam kitab Ar-Risalah, karena Imam Syafi'i mengarang kitab dengan metode usul fikih atau sudut pandang yang ditinjau dari berbagai sudut pandang atau berbagai tinjauan, berbagai sisi. Kemudian barokah kitab Ar-Risalah itu, yang miskin senang karena tidak banyak hisab kelak, dan yang kaya juga senang karena bisa memberikan banyak manfaat. Kemudian Gus Baha tidak suka ngaji diatur, tetapi karena kalah sepuh ya bagaimana lagi. Dan semoga barokahnya ngaji itu bukan karena tawaduk ya kalau bukan karena ilmu ya karena tawaduknya itu. Kemudian ada pertanyaan dari emak-emak ya, dari bunyai-bunyai tadi. Emak-emak itu sekarang itu resah karena harus membimbing anak-anak yang sudah canggih teknologinya, tetapi di lain sisi karena di pondok juga tidak boleh main HP, tidak boleh pakai HP, lalu bagaimana? Karena emak-emak kalau kalah canggih dengan teknologi dari yang dimiliki oleh anak-anaknya sekarang. Nah, bagaimana cara mengarahkan anak-anak agar
tetap mengikuti zaman tetapi selamat dunia akhirat. Nah, kemudian peran perempuan di pondok pesantren itu keadilannya juga bagaimana? Jangan hanya dipandang sebelah mata. Nah, kemudian tadi dijawab oleh Gus Bahak, dan yang pertama dibahas itu malah menggunakan menyinggung Bu Hovifah atau menggojok Bu Hovifah. Bu Hovifah itu ya harus ikut menjawab, harus ikut mau menjawab pertanyaan dari perempuan, karena ini pertanyaan-pertanyaan perempuan dan berkaitan dengan perempuan, maka Bu Hovifah selaku pemimpin harus bisa menjawabnya. Nah, beliau itu juga sudah datang pakai helikopter, masa ada pertanyaan kok nggak mau jawab Bu Hovifah. Nah, seperti itu. Kemudian al-insan, kalau Gus Bahak itu menyatakan al-insan Abdul Ihsan, artinya manusia adalah budak kebaikan. Ini prinsip utama yang harus dilakukan, buat kenangan yang baik-baik saja untuk anak kita sebaik-baiknya. Dan jangan sampai anak kita itu utang jasa pada orang lain yang tidak solih, yang kurang baik, karena nantinya ya tadi itu al-insan Abdul Ihsan, nanti dia akan diperbudak oleh yang tidak soleh itu karena merasa berhutang jasa. Nah, ibu-ibu itu mohon diperhatikan, senyum itu adalah barang yang mewah. Jangan sampai kenangan suami yang senyum itu bukan dari istrinya sendiri, tetapi dari bakul kopi misalkan, atau dari perempuan lain. Nah, makanya perbanyaklah senyum, karena senyum itu ibadah, dan juga agar suami itu tetap utamanya, kenangan utama suami ya hanya di istrinya. Kemudian menghadapi fenomena sosial, kita harus memakai prinsip kaidah utamanya adalah al-insan Abdul Ihsan. Bahkan Gus Bahak mewajibkan harus membangunkan Gus Bahak jika anaknya minta uang. Jangan sampai merepotkan orang lain, karena anaknya itu adalah kewajibannya Gus Bahak. Jangan sampai ketika anak butuh sesuatu Gus Bahak tidak ada di situ ataupun merepotkan orang lain padahal Gus Bahak ada. Nah, maka dari itu beliau berpesan kepada istrinya, kepada Neng Winda, bahwa ketika anaknya itu pengen sesuatu, pengen jajan, pengen apa, ya harus membangunkan Gus Bahak, harus dengan Gus Bahak, agar banyak kenangan yang baik-baik itu dengan Gus Bahak, agar anaknya itu nanti suatu saat mengidolakan ayahnya, mengidolakan ayahnya yang seorang hafid, yang seorang alim ulama dan sebagainya. Oke, itu ya teman-teman yang mungkin bisa kita catatkan dalam mengaji kita bersama dengan Gus Bahak kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita, semoga menjadi amal ibadah Gus Bahak yang berkah dan berkahi untuk kita semua, dan semoga kebaikan senantiasa untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.